Akan Ustaz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla, wa anta ya hayyu ya qayyum, taj'alul hazna idha syi'ta sahla. Allahumma rizukna al-ikhlas wa fil qawli wal amali wal niyyah. Udzakirukum wa udzakir nafsi bi ikhlasin niyyati lillahi tabaraka wa ta'ala. Mari kita adakan niat dalam hati kita mencari ridha Allah Subhanahu wa taala dengan mendengarkan dan mengikuti kajian ilmu agama. Pada kajian sebelumnya kita sudah membahas mengenai talak, ya. Talak itu terbagi menjadi beberapa macam dan dalam beberapa segi. Ada dari segi jumlah, ada dari segi ketegasan. Kemudian terakhir kemarin kita bahas dari segi disebut sunni atau bid'ah. Kita sudah menjelaskan itu. Nah, saya ingin mengingatkan kembali sedikit tentang talak sunni, talak bid'ah. Talak ini disebut dengan bid'ah karena seorang istri menjadi teraniaya. Jadi karena akan semakin lama menunggunya, masa menunggunya semakin lama. Yaitu ketika seorang suami menjatuhkan talak pada saat istri dalam keadaan haid. Seperti itu. Jadi yang harusnya bisa selesai kalau seandainya dijatuhkan pada saat istri suci, ya itu kan 3 kali suci, maka masa iddahnya lebih sedikit dibandingkan ketika talak itu dijatuhkan pada masa haid. Seperti itu. Jadi dinamakan bid'ah karena hukumnya haram. Adapun yang talak sunni itu hukumnya tidak haram. Ya, seperti itu. Kemudian sekarang kita akan membahas pembagian talak dari boleh tidaknya suami ini rujuk kepada istri. Dan ini terbagi menjadi 2. Ada namanya talak raj'i, ada namanya talak ba'in. Talak raj'i, talak ba'in. Talak raj'i ini adalah talak yang dijatuhkan seorang suami kepada istrinya. Bisa talak 1, bisa talak 2, dan belum habis masa iddahnya. Jadi itu, suami menjatuhkan talak kepada istri, talak 1, talak 2, dan belum habis masa iddahnya. Dalam hal seperti ini, suami itu boleh rujuk pada istrinya tanpa memperbarui akad kapan saja selama iddah istri belum habis. Jadi seorang suami umpamanya, dia mengatakan kepada istrinya, saya ceraikan kamu talak 1. Saya ceraikan kamu talak 2 misalnya. Nah, istri kan setelahnya menjalani namanya masa iddah. Masa iddahnya tergantung. Kalau memang dia masih haid, ya berarti 3 kali suci. Kalau dia hamil, ya berarti sampai melahirkan. Nah, apabila belum sampai 3 kali suci atau belum sampai melahirkan, maka itu disebut dengan masa iddah. Di sini suami bisa kembali kepada istrinya, ya, tanpa memperbarui akad nikah, tanpa ada akad nikah baru. Cukup dengan seorang suami mengatakan, saya mengembalikanmu kepada pernikahanku, misalnya. Arja'tuki ila nikahi, saya kembalikan kamu ke dalam pernikahan. Sudah, dengan berbicara seperti itu saja, atau bahkan berbicara bukan di depannya, arja'tu zaujati ila nikahi, saya kembalikan istri saya pada pernikahan. Sudah, kembali istri ini menjadi istrinya lagi. Istri yang masih gantung tadi itu di masa iddah tadi itu, kalau boleh dibahasakan, itu kembali menjadi istri sahnya tanpa harus ada akad, tanpa harus ada wali, ada saksi, ada mahar. Seperti itu namanya talak raj'i. Beda halnya dengan talak bain. Kalau sudah bain, berarti tidak bisa kembali kecuali setelah adanya akad baru. Dengan adanya akad baru. Makanya definisi talak bain adalah talak yang dijatuhkan suami pada istrinya yang telah habis masa iddahnya. Talak 1 sudah habis masa iddahnya, sudah berarti sudah selesai, tidak bisa kembali. Atau talak 3 misalnya, itu namanya bain. Atau khulu misalnya, namanya bain. Jadi kalau seorang perempuan terjadi khulu dengan suaminya, khulu ini semacam tebusan. Jadi istri menebus dirinya, membayar sekian nominal umpamanya atau memberikan sejumlah barang
kepada suaminya agar terlepas dari ikatan pernikahan, namanya khulu ini. Dalam kondisi seperti itu maka disebut dengan bain. Istri disebut dengan bain. Jadi kalau seandainya suami ingin kembali ya kepada istrinya, maka di sini harus melalui akad nikah baru. Mendatangkan wali, saksi 2 orang minimal. Kemudian juga ada mahar seperti nikah di awal. Itu namanya talak bain. Jadi suami ini boleh rujuk lagi dengan istrinya, tetapi dengan akad dan mahar yang baru beserta wali dan 2 saksi. Tentunya kalau istrinya mau, kalau nggak mau ya nggak boleh dipaksa. Itu dari segi boleh tidaknya suami rujuk kepada istrinya. Jadi rujuk itu bukan hanya, jadi istilah rujuk itu bukan hanya itu ya. Kalau di Indonesia itu orang pahamnya sudah cerai lama gitu kemudian kembali lagi. Nah itu bukan hanya itu. Bukan hanya itu, tapi lebih dari itu. Itu istilah kita rujuk, tapi di sini rujuk itu adalah kembali pada masa seorang istri ini masih di dalam masa iddah. Namanya rujuk atau rajai. Nanti akan dibahas pada halaman 70 berapa ini? 76. Dikit cetakan yang lama ini. Kemudian pembagian talak dari segi munajjaz atau mu'allaq. Munajjaz ini jika kita ingin membahasakan kurang lebih seketika jatuh. Munajjaz ini adalah talak yang pada saat dijatuhkan, usai suami habis ngomong saya ceraikan kamu, langsung jatuh talak. Bukan dikaitkan dengan suatu hal atau suatu perbuatan. Itu namanya munajjaz. Adapun mu'allaq adalah pernyataan talak ini dikaitkan dengan syarat tertentu. Jika misalnya, jika kamu masih seperti ini, maka kamu saya ceraikan talak 1. Ya kalau istrinya berubah ya tidak jatuh talak. Tapi kalau istrinya tetap seperti itu tidak berubah, berarti jatuh talak. Itu perbedaan antara munajjaz dengan mu'allaq. Jadi kalau munajjaz, pernyataan talak tanpa dikaitkan dengan syarat tertentu dan seketika jatuh usai mengucapkan kalimat talak. Misal suami mengatakan saya ceraikan kamu, bilang kayak gitu sama istrinya. Saya menceraikan istriku, bilang kayak gitu, walaupun tidak di hadapan istrinya. Jadi gini, cerai rujuk dalam pembahasan kita ini tidak syarat harus di depan istrinya. Seperti itulah. Makanya harus hati-hati, harus tahu kapan menjatuhkannya kapan, biar bisa tahu mulai masa iddahnya itu sejak kapan. Seperti itu. Jadi usai suami mengatakan hal itu, jatuh talak. Ya. Adapun mu'allaq ini dikaitkan dengan suatu hal, suatu perkara, suatu perbuatan. Misal suami mengatakan kepada istrinya, saya menceraikanmu jika kamu masuk rumah fulan. Lah kok nantang, ngeyel, masuk rumah fulan, jatuh talak. Ya. Kalau kamu masih seperti ini, jatuh talak. Lah kok masih seperti itu, berarti jatuh talak. Karena apa? Talaknya tadi dikaitkan dengan perbuatan tersebut dan perbuatan tersebut dilakukan. Dan bisa juga dikaitkan dengan perbuatan orang lain. Kalau ayahmu datang, misalnya kamu jatuh talak 1. Kalau ayahnya datang ya jatuh talak 1. Nah itu namanya mu'allaq, dikaitkan dengan suatu hal. Nah ini pembagian talak dari segi munajjaz dan mu'allaq, langsung ataupun digantungkan, dikaitkan dengan suatu hal yang lain. Berikutnya adalah al-fasakh. Jadi al-fasakhu, fa sin kha. Al-fasakhu atau di buku-buku terjemahan itu ditulis fasakh. Apakah itu? Fasakh ini adalah batalnya akad nikah ya. Bukan mau akad kemudian nggak jadi akad, bukan seperti itu. Tapi sudah akad, kemudian akadnya ini menjadi rusak, menjadi terputus. Itu namanya fasakh. Jadi fasakh ini adalah batalnya akad atau lepasnya ikatan perkawinan antara suami istri yang disebabkan terjadinya cacat atau kerusakan pada akad itu sendiri atau disebabkan hal-hal yang datang kemudian yang menyebabkan akad tidak dapat dilanjutkan. Jadi bisa pada saat pada proses akadnya ada yang kurang atau sudah sah tapi ada hal yang datang setelahnya menjadikan pernikahannya ini menjadi rusak. Berikut ini adalah macam pernikahan akibat fasakh.
Yang pertama, furqat i'sar. Perpisahan akibat furqah itu perpisahan ya. Perpisahan akibat ketidakmampuan suami menunaikan mahar atau memenuhi nafkah wajib. Jadi kalau seandainya suami tidak mampu ngasih mahar, tidak mampu ngasih nafkah wajib ya ini ya, harap dikasih garis di bawahnya biar kita tahu nafkah wajib. Maka di sini suami diberi masa tenggang. Masa tenggang 3 hari. Dan boleh membatalkan akad nikah. Boleh. Jadi akad nikahnya ini menjadi batal. Itu. Jadi dan istri juga bisa nuntut kalau seandainya suami tidak memberikan nafkah, dikasih tenggang waktu oleh qadhi, oleh hakim pada saat ketika suami memang sudah beneran nggak mampu, sudah berarti akad nikahnya batal. Nah, kemudian ada furqah uyub. Uyub itu bentuk jamak dari aib. Perpisahan akibat mendapati aib pada salah satu pasangan seperti berupa gila. Ternyata pasangannya gila, suaminya gila, atau istrinya gila. Pada saat sebelum nikah dilihat waras, ya nggak gila, lah setelah nikah kok gila. Bagaimana itu? Maka di sini boleh ya boleh berpisah di sini. Karena ini termasuk aib. Yang mana aib ini menjadikan boleh pasangan ini mengembalikan, boleh laki-laki atau perempuan ini mengembalikan pasangannya kepada keluarganya. Atau tersumbat lubang vagina. Nah ini, cantik dapat seorang istri, cantik tapi ternyata lubang kemaluannya tersumbat. Baik tersumbat daging atau tersumbat tulang. Ya boleh saja kan ada perempuan yang diciptakan seperti itu. Jadi kemaluannya, kelainan ini tentunya, kelainan pada kemaluannya tersumbat daging, tersumbat tulang, atau penyakit, wallahu alam. Yang jelas contoh ini disebutkan oleh para ulama. Nah ini kan berarti apa? Suami tidak bisa mengambil manfaat, tidak bisa menikmati, tidak bisa mengambil tujuan daripada pernikahan, istimta'nya ini bersenang-senang dengan istrinya. Maka di sini boleh seorang suami mengembalikan istrinya pada keluarganya. Atau sebaliknya, contoh yang lain, misalnya impoten misalnya. Kelihatan gagah, maco, cakep, kalau bahaskan itu roti sobek, katakan seperti itu, ternyata nggak bisa melakukan hubungan badan karena impoten umpamanya. Maka di sini boleh mengembalikan si suami dikembalikan kepada keluarganya. Yang keempat adalah furqat wa syubah. Perpisahan akibat hubungan badan dengan ibu mertua atau anak tirinya karena mengiranya adalah istrinya. Jadi misal terjadi hubungan terlarang, tapi ini nggak sengaja ya, bukan disengaja. Melakukan hubungan terlarang dengan ibu mertuanya, dengan anak istrinya yang bukan dari dia ya, tanpa unsur kesengajaan. Maka di sini dipisahkan antara laki-laki dengan perempuan ini ya, mana laki-laki ini sudah berhubungan badan dengan ibunya, dengan ibu si perempuan ini, tanpa ada unsur kesengajaan. Karena dikira istrinya. Masuk kamar dikira istrinya, ternyata ibu mertuanya. Apakah terjadi? Terjadi. Mungkin saja terjadi. Itu disebutkan oleh para ulama. Ini bukan imajinasi contoh ya, disebutkan para ulama ini. Maka di sini harus dipisahkan laki-laki dan perempuan tersebut. Kemudian yang keempat adalah perpisahan akibat salah satu dari pasangan suami istri ini masuk Islam. Jadi kalau ada pasangan suami istri non muslim, kemudian salah satunya masuk Islam, maka di sini harus dipisahkan. Kecuali jika si pasangannya ini masuk Islam juga, lain-lain lagi ceritanya. Tapi di sini enggak, hanya salah satunya, maka dipisahkan. Atau sebaliknya, salah satu dari pasangan suami istri ini keluar dari agama Islam, waliyadzubillah, murtad. Pindah agama, terjatuh kepada macam-macam kufuran. Nah, ini dipisahkan. Dan kekufuran ini
ada bermacam-macam ya. Ada kufur perkataan, ada kufur perbuatan, ada kufur keyakinan. Kufur perkataan orang mencaci maki Allah, menentang atau protes kepada Allah. Kemudian juga menistakan Rasulullah, melecehkan syariat Islam, malaikat, Al-Quran, mendustakan nas-nas syariat. Wah, ini Al-Quran ini tidak benar, misalnya bilang seperti itu. Ya, walaupun dalam keadaan marah, walaupun dalam keadaan bercanda, melegalkan dan memperbolehkan agama selain agama Islam, mengatakan misalnya itu kan hak dia beragama. Nah, ini kayak gini tidak boleh, itu perkataan kufur. Ya, membenarkan agama selain agama Islam. Nah, ini juga termasuk perkataan kufur. Jadi banyak sekali. Nah, termasuk juga kufur perkataan adalah ketika menjadikan seseorang mengatakan perkataan kufur. Seperti mempertanyakan, mempersoalkan agama orang lain yang mana dia tahu, orang yang mempersoalkan tahu bahwasanya dia adalah seorang non-muslim. Misalnya ada orang Kristen, kemudian ini ada muslim, nanya kepada orang Kristen tersebut, tahu kalau dia akan mengatakan saya seorang Nasrani, seorang Kristen, akan mengatakan seperti itu. Nah, dia malah nanya, kamu agama kamu apa? Saya Kristen. Lah, ini menjadikan dia mengeluarkan statement kufur. Menjadikan dia mengeluarkan pernyataan yang itu bertentangan dengan agama kita. Ya, ini namanya menjadikan seseorang mengatakan kufur dan yang menjadi sebab ini terjatuh kepada perbuatan riddah. Kemudian kufur perbuatan, menyembah manusia, pohon, hewan, matahari, bulan, bintang, melempar atau membuang Al-Quran, mushaf ke tempat-tempat yang menjijikkan, ke tempat yang kotor, menginjak Al-Quran, dan seterusnya. Nah, ini kufur perbuatan. Kemudian yang kufur yang ketiga adalah kufur keyakinan, meyakini bahwa Allah adalah benda, meyakini Allah roh, meyakini Allah cahaya, meyakini Allah duduk, meyakini Allah bersemayam di atas arsy. Nah, ini keyakinannya orang-orang Wahabiyah ini. Makanya dari sini kita harus hati-hati, jangan sampai ya belajar dari orang-orang yang dari segi keyakinan mereka salah, walaupun sangat mumpuni di bidang yang lain. Katakan seperti itu. Dari orang-orang Wahabi, ya sudah. Kalau asal itu rusak, maka cabang juga rusak. Idza fasadal aslu fasadal far'u. Jadi kalau asalnya itu rusak, misalnya ada aliran air, ya sumbernya itu tercemar, biasanya ya aliran yang lainnya juga tercemar lah. Sudah, kita jangan mengambil ilmu dari orang-orang seperti itu. Cari ulama yang ahlu sunnah. Cari ustadz-ustadz yang hal berhaluan akidah ahlu sunnah wal jamaah. Orang-orang yang mengajarkan Allah ada di atas, Allah bersemayam di atas arsy, tidak perlu menggunakan dalil akal, itu adalah khawarij, itu adalah, nah ini orang-orang seperti ini jauhi. Walaupun mereka hafal Al-Quran, walaupun mereka imam besar masjid apa begitu, itu kita jauhi. Atau keyakinan bahwa Allah berada di suatu tempat atau di seluruh tempat. Nah, ini tidak boleh. Ada judul film Tuhan ada di mana-mana, itu tidak benar. Nah, ini orang yang mengatakan atau mengerjakan atau meyakini yang telah kita sebutkan tadi, maka dia keluar dari agama Islam. Kalau dia sudah menikah, maka ini dipisahkan dengan pasangannya yang sah tadi ketika menikah dengan dalam kondisi muslim. Dan di sini perlu kita pahami bahwasanya kekufurannya ini harus diperhatikan kapan terjadinya. Jika terjadi kekufuran dan belum pernah berhubungan badan sama sekali, jadi dilihat kekufurannya ini kapan terjadinya. Kalau terjadi sebelum berhubungan badan, misalnya suami istri menikah, belum berhubungan badan sama sekali. Kemudian salah satunya, entah suaminya, entah istrinya, terjatuh kepada kekufuran. Ya. Atau sudah pernah berhubungan badan, ya, dan tidak segera kembali ke dalam agama Islam pada saat iddah.
Jadi begitu terus kekeh terus dalam kufurannya sampai masa iddahnya habis, maka di sini harus dipisahkan. Harus dipisahkan. Adapun jika sudah pernah berhubungan badan, jadi sudah nikah sudah lama, setahun, 2 tahun, 10 tahun, 5 tahun. Kemudian salah satunya ini mengatakan perkataan kufur dan segera kembali ke dalam agama Islam yang mengatakan kufur tadi sebelum iddahnya habis, maka di sini pernikahannya tetap sah. Pernikahannya tetap sah. Seperti itu. Kemudian yang keenam adalah furqah radha. Ya, ini perpisahan akibat terjadi penyusuan. Ya. Perpisahan akibat terjadi penyusuan. Bagaimana ini? Insya Allah ini akan dibahas pada pembahasan mengenai rodok. Nanti di akhir akan disebutkan. Jadi rodok ini adalah begini, seorang anak misalnya menyusu kepada seorang perempuan dengan syarat dan ketentuan yang berlaku, maka anak ini, ya misalnya anaknya orang lain, maka menjadi anak rodoknya, menjadi seperti anaknya dari segi haram dinikah, dari segi kalau bersentuhan kulit tidak membatalkan wudhu dan seterusnya. Itu namanya rodok. Nah ini terkadang bisa terjadi seperti itu. Misal yang saya sebutkan ini ya. Tapi misal contohnya nggak umum soalnya. Misal seorang laki-laki menikah dengan perempuan dewasa. Kemudian juga menikah dengan perempuan yang masih balita. Menikah ya secara akad saja, harus ada hubungan badan, misalnya seperti itu. Kan boleh. Nah, kemudian istri yang pertama ini marah gitu kan. Kemudian anaknya disusui. Madunya ini disusui oleh istri yang pertama. Maka di sini ketika sudah terpenuhi syarat rodok, maka anak perempuan ini yang asalnya adalah istri laki-laki, maka menjadi anaknya lah. Makanya di sini harus dipisahkan. Maka statusnya tidak menjadi istrinya lagi. Dipisahkan, kenapa? Karena sebab rodok tadi. Jadi itu kajian kita pada sore hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Saya cukupkan sampai sekian. Silahkan mungkin ada yang mau ditanyakan. Silahkan. Ada pertanyaan di kolom chat, Ustaz. Ada pertanyaan di kolom chat, Ustaz. Halo, Ustaz. Ada pertanyaan di kolom chat, Ustaz.
Ya, ada yang nanya? Ada pertanyaan di kolom chat, Ustaz. Nih, kita buka mau ngobrol. Kalau suami menceraikan istri lewat WA, apakah sah? Menceraikan istri lewat WA, apakah sah? Saya tanyakan ya, mohon diingatkan nanti. Tapi begini, misalnya jauh gitu ya, LDR atau pisah ranjang, katakan seperti itu. Kemudian suami mengatakan di tempat dia, istrinya jauh. Saya menceraikan istri saya, jatuh talak. Tapi kalau sekedar mengetik itu bagaimana? Nanti saya tanyakan. Next, monggo yang lain. Apa yang harus dilakukan jika kita menyukai seseorang, Ustaz? Ya dihalalkan. Dihalalkan. Jangan membuat hubungan yang justru malah menjerumuskan kepada perbuatan yang diharamkan, perbuatan dosa dan perbuatan yang diharamkan. Seperti kebanyakan pemuda-pemudi di zaman sekarang. Sudah, kalau emang ya mumpung usia muda ya fokus memperbaiki diri, belajar ilmu agama, menyibukkan diri dengan hal-hal yang bermanfaat. Kemudian kalau emang suka dengan perempuan, datangin orang tuanya, dilamar. Seperti itu. Nggak usah misalnya ada hubungan spesial, bla 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 bla, kasih hadiah dan seterusnya. Kalau saya nggak seperti itu. Yang saya ajarkan dan saya tanamkan kepada teman-teman santri syama adalah sudah kalian fokus belajar, nggak usah mikirin kayak gitu. Dan kita sangat ketat sekali hubungan laki-laki perempuan di sini. Kalau suami minta rujuk lewat WA tapi istri tidak mau, bagaimana Ustaz? Rujuk yang bagaimana ini? Rujuk istilah mana ini? Kalau istilah Indonesia ini lebih biasanya sudah lama, itu kata mereka rujuk juga. Jadi begini, rujuk yang kita bahas ini tadi adalah seorang suami menjatuhkan cerai kepada istri dan masih dalam masa iddah dan bukan talak 3. Itu merujuk di situ. Kalau seandainya suami mengatakan arja tuqi ila nikahi, saya mengembalikan kamu kepada pernikahan saya dengan kondisi yang tadi itu ya, menceraikan talak 1 atau talak 2 dan masih dalam masa iddah, maka di sini perempuan ini otomatis kembali statusnya menjadi istrinya tanpa melihat persetujuan si istri. Kalau talak 1, talak 2 dan masih dalam masa iddah. Tapi kalau pisah sudah lama, kemudian CLBK, cinta lama bersemi kembali, maka di sini harus mendapatkan persetujuan suami, persetujuan istri. Istrinya mau apa enggak? Kalau enggak mau ya dipaksa. Nah, begitu juga rujuk lewat WA ini juga masih sama dengan saya tanyakan tadi cerai ini. Cuman kalau seandainya ngajak rujuk yuk misalnya di chat gitu, ya tadi kalau seandainya dilihat kalau seandainya talak 1, talak 2 dan masih dalam masa iddah, ya sudah, suami cukup mengatakan saya mengembalikan istri saya dalam pernikahan. Sudah otomatis jadi istrinya lagi. Tapi kalau seandainya sudah itu ya sudah harus ketemuan, harus akad, harus wali, harus saksi seperti itu. Baru dicerai talak 2 lewat WA 1 bulan, kemudian minta rujuk lewat WA, tapi istri tidak mau, bagaimana Ustaz? Jadi kalau seandainya ini masih dalam masa iddah, biasanya kalau 1 bulan masih dalam masa iddah ya, karena iddah ini biasanya perempuan kalau menstruasi haid 3 kali suci, ini ya 3 bulanan. Kira-kira seperti itu. Maka di sini ya istri otomatis menjadi suaminya lagi kalau suami melafalkan lafal rujuk. Kayak tadi tuh, saya mengembalikan perempuan ini menjadi istri saya. Ya, otomatis jadi istrinya itu. Mau enggak mau jadi istrinya. Nah, terus bagaimana Ustadz istri kalau enggak mau? Ya, caranya adalah khulu. Jadi menebus diri. Insya Allah akan kita bahas. Insya Allah akan kita bahas pada pertemuan minggu depan. Jadi menebus dirinya.
ngasih uang, ngasih barang atau apa itu untuk menebus dirinya. Kalau suaminya mau ya berarti sudah dipisahkan itu. Jelas ya? Ahsanallahu ilaikum. Tapi saya rasa cukup. Barakallahu fikum. Kalau pertanyaan simpan dulu. Insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Allah subhanahu wa ta'ala alam wa ahkam. Nuhallil wa nusalli ala rasulillah. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi gfirli wa liwalidayya wa lil mu'minin wal mu'minat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz. Semoga Ustadz diberikan kesehatan.